Setelah berkeliling Eropa, kini kita akan membahas sepak bola Indonesia. PSSI kabarnya telah menunjuk pelatih kiper baru untuk bergabung dengan gerbong pelatih Belanda di Timnas Indonesia. Dilansir CNN Indonesia, Sumarji selaku manajer tim nasional telah mengkonfirmasi hal tersebut. Dirinya mengatakan bahwa Sjoerd Wodenberg resmi menjadi pelatih kiper Timnas Indonesia. Pria asal Belanda itu kini berstatus sebagai pelatih kiper di Dewa United. Wodenberg telah mengantongi lisensi kepelatihan UEFA B pada 2007. Kemudian pada 2014 dia berhasil mendapatkan lisensi UEFA A untuk posisi pelatih kiper. Pengalamannya pun terbilang oke. Wodenberg pernah menjadi kiper di Go Ahead Eagles dan menjadi scouting khusus kiper di Ajax Youth. Masih dari tim nasional senior, ada Calvin Verdonk yang performanya menarik perhatian legenda Belanda dan Real Madrid, Rafael van der Vaart. Dilansir Kompas, Verdonk tampil apik saat membantu NEC Nijmegen menahan imbang PSV Eindhoven, pemimpin klasemen Eredivisie dengan skor 3-3. Di laga tersebut, NEC melakukan comeback mengesankan dan terhindar dari kekalahan. Nah, Rafael yang menghadiri acara Forza NEC dari program Studio Football NOS menggarisbawahi performa Verdonk. Rafael merasa Verdonk adalah bek kiri yang komplit, bagus dalam mengumpan, menyerang, dan situasi 1 lawan 1. Rafael bahkan merekomendasikan Verdonk untuk pindah ke klub dan liga yang lebih baik dari Eredivisie. Sementara dari Timnas Indonesia U20, PSSI telah mengumumkan 23 pemain yang akan menjadi bagian Indonesia ke Piala Asia U20 yang akan berlangsung 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Menurut CNN Indonesia, setidaknya terdapat 13 pemain yang tidak dibawa ke Piala Asia U20 setelah sempat ikut pemusatan latihan. Menariknya, nama-nama yang dicoret adalah nama-nama yang sempat jadi andalan. Sebut saja seperti Arkan Kaka, Vigo Dennis, dan Matthew Baker. Mereka gagal berangkat ke Cina untuk membantu Timnas Indonesia di Piala Asia U20. Sedangkan dari negara tetangga, ada Malaysia yang dikabarkan ketahuan mencontek strategi Timnas Indonesia lagi. Dilansir Super Bowl, Malaysia dikabarkan sedang menyaring bakat dan pemain keturunan dari Belanda. CEO Timnas Malaysia, Rob Friend, menegaskan bahwa upaya memboyong pemain keturunan asal Belanda tersebut sudah dalam tahap akhir. Publik Belanda pun mengendus niat Malaysia tersebut. Melalui salah satu media lokalnya, Belanda menyebut Malaysia mencontek Indonesia. Media Belanda Football Zone bahkan menyebut tidak hanya 1, tapi 3 pemain keturunan Belanda yang tengah dibujuk Malaysia. Sempat gagal tes medis di RB Leipzig, Noah Okafor yang sudah tidak masuk rencana AC Milan akhirnya menemukan klub baru. Napoli jadi klub yang mau menampungnya. Dilansir Football Italia, Napoli yang sedang mencari pengganti Maradona sebetulnya sangat menginginkan Alejandro Garnacho. Namun kesepakatan dengan Manchester United tak kunjung tercapai. Alhasil Okafor jadi plan B Napoli. Okafor bergabung Napoli dengan status pinjaman dengan opsi pembelian di akhir musim sebesar 23 juta euro. Tak cuma Noah Okafor, AC Milan juga membiarkan Ismail Bennacer pergi meninggalkan San Siro. Dilansir Football Italia, Milan melepas Bennacer ke Marseille dengan status pinjaman. Milan juga memasukkan klausul opsi pembelian di akhir masa peminjaman. Menurut laporan, perjanjiannya adalah klub Prancis membayar biaya pinjaman sebesar 1 juta euro, lalu ada opsi untuk mempermanenkan Bennacer pada bulan Juli 2025 dengan biaya tambahan sebesar 12 juta euro plus bonus yang berkisar 3 juta euro. Selain menjual pemain, Milan juga mendatangkan pemain baru. Dilansir Sempre Milan, Rossoneri mendapatkan Riccardo Sottil dari Fiorentina. Menurut laporan, sang pemain akan bergabung Milan dengan status pinjaman dengan opsi pembelian di akhir musim. Nantinya jika Milan berniat untuk mempermanenkan Sottil, maka harus membayarkan 10 juta euro ke La Viola. Sottil akan diplot sebagai pengganti Alvaro Morata yang memutuskan hengkang ke Galatasaray. Masih dari Serie A, ada Como yang baru saja mengumumkan kepergian kiper kelahiran Indonesia, Emil Audero Mulyadi. Dilansir dari situs resmi Como, Emil akan menghabiskan sisa musim 2024-25 di klub Serie B, Palermo, sebagai pemain pinjaman. Kepindahan ke Palermo diharapkan bisa menjadi opsi terbaik bagi Emil Audero untuk terus mendapatkan jam terbang. Sebab di Como, dirinya hanya menjadi kiper pelapis. Sejauh ini pemain 28 tahun itu baru dimainkan 8 kali di Serie A Italia. Pihak Como pun mendoakan yang terbaik untuk perkembangan karir Emil di Como.
Dari Italia kita bergeser ke Inggris untuk membahas transfer pemain Aston Villa. Setelah mendapatkan Marcus Rashford dari Manchester United, Villa langsung mengumumkan kepindahan Marco Asensio dari PSG. Dilansir Daily Mail, Asensio bergabung dengan skuad asuhan Unai Emery dengan status pinjaman. Tidak ada opsi pembelian dalam kesepakatan itu, dan Villa dilaporkan akan menanggung gaji Asensio. Mendatangkan Asensio adalah salah satu upaya untuk menambal lubang yang ditinggalkan oleh John Duran yang memutuskan hengkang ke Al Nassr. Willian, yang masih berstatus tanpa klub, akan segera mendapatkan klub baru. Menariknya, klub yang menggait Willian adalah klub baru rasa lama. Dilansir Football 365, bukan Chelsea melainkan Fulham yang menyetujui kesepakatan untuk membawa pulang Willian. Pemain berusia 36 tahun itu menghabiskan 2 tahun bersama Fulham antara 2022 hingga 2024 setelah sebelumnya pernah bermain di Chelsea dan Arsenal. Willian kabarnya akan melakoni serangkaian tes medis hari ini. Fulham tak terlalu buru-buru menyelesaikan transfer karena sang pemain masih berstatus bebas transfer. Bergeser ke Manchester United, Ruben Amorim kabarnya akan sedikit bereksperimen dengan pemainnya. Hal ini karena klub telah banyak melepas pemain depan setelah kepergian Marcus Rashford dan Anthony. Artinya, hanya ada 4 pemain penyerang di skuad MU saat ini. Dilansir Goal, pemain yang akan jadi bahan eksperimennya adalah Kobbie Mainoo. Gelandang berkebangsaan Inggris itu akan dicoba untuk dimainkan lebih menyerang sebagai pemain nomor 10 atau bahkan seorang striker nomor 9. Mampir sebentar ke Liga Spanyol, ada Getafe yang baru saja mengamankan jasa veteran tim nasional Spanyol Juan Bernat. Dilansir Football Espana, kepindahan ini cukup menarik karena sebelumnya Bernat baru saja merampungkan kepindahan ke Villarreal pada Januari kemarin. Baru beberapa hari jadi pemain Villarreal, Bernat pun memutuskan pindah lagi. Alhasil Bernat pun menerima tawaran Getafe. Bernat bergabung dengan status bebas transfer dan menandatangani kontrak berdurasi 6 bulan di Getafe. Sementara dari Indonesia, 3 calon pemain timnas Indonesia yakni Ole Romeni, Tim Gepens, dan Dion Marks kabarnya akan segera ambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Dilansir Sport Detik, sumpah akan diadakan di London. Untuk tanggalnya tetap sama, yakni 8 Februari. Informasi itu disampaikan Menpora Dito Aryo Tejo, usai Ole dan kawan-kawan mendapat rekomendasi pemberian kewarganegaraan RI dari Komisi 10 DPR RI. Namun sebelum mengucap sumpah, ketiga pemain itu harus menunggu turunnya keputusan Presiden terlebih dahulu. Masih seputar timnas Indonesia, PSSI kabarnya akan membujuk salah satu staf era Sintayong untuk kembali bekerja di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Lantas siapakah staf tersebut? Menurut Bola Sport, staf yang dimaksud adalah staf fisioterapis Choi Ju-yong. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji, mengatakan ia mendapatkan arahan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menghubungi Choi Ju-yong lagi. Namun belum jelas apakah Choi akan aktif di tim nasional senior atau kelompok umur.